Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Poppy Swardi dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Universitas Megabuana Palopo. Pada kesempatan ini, saya tidak sendiri. Saya bersama teman satu kelompok saya, yaitu Putri Febriani dan Putri Pulau. Pada video kali ini, kami akan mempresentasikan Policy Brief yang berjudul Penguatan Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Hipertensi pada Ibu Hamil melalui pemantauan rutin dan edukasi kesehatan di wilayah kerja Puskesmas Suara. Dalam presentasi ini, setiap anggota akan menjelaskan bagian materi yang telah dibagikan agar penyampaiannya lebih jelas dan mudah dipahami. Baik, tanpa berlama-lama, saya akan memulai dengan menjelaskan bagian ringkasan dan latar belakang. Baik, bagian ringkasan, kesehatan ibu dan anak atau KIA merupakan salah satu indikator penting dalam pembangunan kesehatan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dan data dari Puskesmas Suara, hipertensi pada ibu hamil masih menjadi masalah yang perlu mendapat perhatian karena dapat meningkatkan risiko komplikasi pada ibu maupun janin. Pada tahun 2025, tercatat 5 kasus hipertensi dari total 313 ibu hamil, sedangkan 308 ibu hamil memiliki tekanan darah normal. Hingga tahun berjalan belum ditemukan kasus baru. Meskipun begitu, upaya pencegahan tetap perlu dilakukan melalui screening rutin, edukasi kesehatan, dan pendampingan bagi ibu hamil yang memiliki faktor risiko. Policy Brief ini memberikan beberapa rekomendasi, seperti meningkatkan kualitas pelayanan ANC, memperkuat edukasi kesehatan, serta meningkatkan kerjasama antara tenaga kesehatan, kader posyandu, dan pemerintah daerah. Kemudian ada pun latar belakangnya. Hipertensi dalam kehamilan adalah kondisi meningkatnya tekanan darah selama masa kehamilan. Jika tidak ditangani dengan baik, kondisi ini dapat berkembang menjadi preeklamsia bahkan eklamsia yang dapat membahayakan ibu dan bayi. Menurut WHO, hipertensi pada kehamilan masih menjadi salah satu penyebab utama kematian ibu dan bayi di berbagai negara. Oleh karena itu, deteksi dini melalui pelayanan ANC sangat penting untuk mencegah terjadinya komplikasi. Hasil wawancara dengan petugas KIA Puskesmas Suara juga menunjukkan bahwa meskipun jumlah kasusnya tidak banyak, hipertensi pada ibu hamil tetap menjadi perhatian. Karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih berfokus pada upaya promotif dan preventif. Nah, untuk pembahasan yang lebih lengkap mengenai hasil temuan, permasalahan, serta rekomendasi kebijakan akan dilanjutkan oleh teman saya. Hasil temuan hipertensi ibu hamil pada tahun 2025, di mana dari 313 ibu hamil terdapat 5 orang dan presentasinya sebanyak 1,6% mengalami hipertensi, sedangkan 308 orang dengan presentasinya 98,4% dalam kondisi normal. Adapun pemantauan ANC rutin telah memberikan hasil positif dan belum ditemukan kasus baru. Tetapi, edukasi tentang faktor risiko hipertensi masih perlu ditingkatkan. Permasalahan utama meliputi kepatuhan ANC yang belum optimal, pola hidup kurang sehat, screening faktor risiko yang perlu diperkuatkan, pemantauan tekanan darah mandiri yang belum merata, serta peran kader posyandu yang masih perlu ditingkatkan. Jika tidak ditangani, hipertensi pada ibu hamil dapat menyebabkan preeklamsia atau eklamsia, kelahiran prematur, pertumbuhan janin terhambat atau IUGR, serta kematian ibu dan anak, di mana implikasi kebijakan perlu penguatan layanan ANC, deteksi dini, edukasi kesehatan, pemantauan tekanan darah secara berkala, dan sistem rujukan yang cepat untuk menurunkan angka hipertensi ibu hamil di wilayah kerja Puskesmas Suara. Adapun rekomendasi kebijakan, yang pertama, penguatan screening dini.
melaksanakan pemeriksaan tekanan darah dan pemeriksaan laboratorium sesuai standar pada setiap kunjungan ANC. Yang kedua, edukasi gaya hidup sehat, memberikan penyuluhan mengenai konsumsi gizi seimbang, pembatasan garam, aktivitas fisik ringan, manajemen stres, serta tanda bahaya hipertensi. Yang ketiga, pemantauan ibu hamil berisiko, melakukan pendampingan khusus melalui pemantauan tekanan darah berkala, kunjungan rumah, serta pencatatan kondisi ibu hamil berisiko tinggi. Yang keempat, pemberdayaan kader posyandu, meningkatkan kapasitas kader melalui pelatihan mengenai deteksi dini hipertensi, edukasi kesehatan, serta pendampingan ibu hamil di masyarakat. Dan yang terakhir, penguatan sistem rujukan, meningkatkan koordinasi antara puskesmas, rumah sakit, pemerintah daerah, tenaga kesehatan, serta kader kesehatan untuk memastikan penanganan cepat apabila terjadi komplikasi. Nah, adapun kesimpulannya, hipertensi pada ibu hamil masih menjadi masalah yang memerlukan perhatian di wilayah kerja puskesmas Suara. Meskipun jumlah kasus relatif rendah, risiko komplikasi yang ditimbulkan cukup besar. Oleh karena itu, penguatan kebijakan melalui screening rutin, edukasi kesehatan, pemantauan ibu hamil beresiko, pemberdayaan kader posyandu, dan sistem rujukan yang efektif menjadi langkah penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak. Adapun referensi terkait rekomendasi kebijakan tersebut. Yang pertama, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Yang kedua, Pedoman Pelayanan Antenatal Care atau ANC terpadu. Yang ketiga, World Health Organization atau WHO Recommendation on Antenatal Care for a Positive Pregnancy Expression. Yang keempat, data laporan kesehatan ibu dan anak atau KIA. Dan yang kelima, Puskesmas Suara tahun 2025 sampai tahun 2026. Dan yang terakhir, hasil wawancara petugas KIA Puskesmas Suara. Demikian pemaparan dari kelompok kami mengenai Polisbrik penguatan kebijakan pencegahan dan penanganan hipertensi pada ibu hamil di wilayah kerja Puskesmas Suara. Semoga materi yang kami sampaikan dapat menambah wawasan dan memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian ini, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.